Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Yang kita cintai, yang kita hormati guru kita Habib Qadir bin Syahab, kita doakan mudah-mudahan Allah panjangkan usianya, Allah sehatkan badannya, Allah istiqamahkan dakwanya, Allah menangkan perjuangannya, amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa juga guru-guru kita semua, para masyayikh, para ustadz, mudah-mudahan Allah berkahi kehidupannya, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ada sebuah ucapan yang menarik, di mana ini adalah nasihat daripada Imamul Haddad. Beliau adalah Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yang ratibnya biasa kita baca setiap ba'dal maghrib sampai isya. Ibu-ibu baca ratib tidak, Bu? Baca ya, jadi jangan tinggalkan ratib. Ratib itu ada 3, ada ratib Al-Aidrus, ada ratib Atos, ada ratib Haddad. Silakan mau baca yang mana saja, tapi yang jelas jangan pernah tinggalkan ya, karena mempunyai maziyah, mempunyai keutamaan. Bahkan Imam Al-Haddad mengatakan, siapa orang yang mudawamah istiqomah dalam membaca ratibku, ratib Haddad, tidaklah dia mati kecuali dalam keadaan husnul khotimah. Jadi kalau kita ingin meninggal dalam keadaan husnul khotimah ba'dal maghrib, jangan lupa baca ratib Al-Haddad. Ada sebuah nasihat yang sangat menarik dari beliau. Sudah barang tentu ini nasihat sangat bermanfaat buat pegangan kita dalam kehidupan kita. Beliau membagi ada beberapa tingkatan. Manusia ini ada beberapa tingkatan. Yang pertama, ada sekelompok manusia yang dikatakan tayassarat bi umuri ukhrawiyah, ta'assarat bi umuri dunyawiyah, atau tayassarat bi mutalabatil ukhrawiyah wa ta'assarat bihi bi mutala'atil dunyawiyah. Yang pertama, ada orang yang dimudahkan oleh Allah untuk urusan-urusan akhirat dan sedikit dipersulit untuk urusan-urusan dunia. Perhatikan, kelompok yang pertama adalah ada sebagian manusia yang dimudahkan oleh Allah untuk urusan-urusan akhirat, tapi sedikit dipersulit untuk urusan-urusan duniawiyah. Wahum min warathatul anbiya. Yang pertama ini adalah sifat pewaris para nabi ya. Jadi kalau kita mendapatkan klasifikasi yang pertama ini kita termasuk dalam golongan min warathatul anbiya, termasuk golongan para nabi dan para rasul. Apa itu? Tayassarat bimutalabatil ukhrawiyah, dimudahkan oleh Allah untuk urusan-urusan akhirat, tapi urusan dunia sedikit dipersulit. Itu masuk dalam kategori, kita masuk dalam kategori orang-orang yang pewaris para nabi. Saya akan coba jabarkan sedikit. Kalimat yang pertama, lihat, orang yang menjadi pewaris nabi adalah orang yang urusan dunianya digampangkan sama Allah Ta'ala. Mau sholat gampang, mau bangun tengah malam gampang, mau ngaji Quran mudah, mau hadir pengajian mudah ya. Ini yang sudah kita rasain ini sekarang ini. Nah, itu tanda-tanda, ini tanda-tanda bahwa kita masuk dalam kategori orang-orang yang mewarisi para nabi. Sebab para nabi dan para rasul, wabil khusus kita punya nabi kita Muhammad SAW, itu diberikan kemudahan oleh Allah untuk urusan dunia. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW itu bukan saja dipermudah untuk menjalankan urusan-urusan akhirat, diberikan kenikmatan manakala dia menjalankan hal-hal yang mengarah kepada akhirat.
Kalau kita punya rasa senang tiap minggu pagi majelis taklim di Al-Latif, senang di Al-Latif, ditunggu-tunggu, ya. Nah itu tanda-tanda, ya. Malam minggu udah nggak bisa tidur, ya, nggak tahu nggak bisa tidurnya mikirin dapat makannya atau wallahu a'lam. Pokoknya yang jelas nanti mingguan nih ya Latif nih seneng gitu, bahkan satu sama lain saling WA, kamu hadir tuh, ayo hadir dong, ya kan gitu, ada bahagia senang. Itu satu tanda bahwa ibu bapak sekalian masuk dalam kategori pewaris para nabi. Apa saja yang Allah mudahkan, kita pulang, mau pulang sampai rumah, di samping kanan kiri ada yatim, ada orang miskin, 5.000, 10.000, punya niat gitu. Itu adalah pewaris para nabi begitu. Jadi apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan, semuanya nuansanya adalah akhirat. Nah, kalau kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk melakukan itu, ini satu keberuntungan, ya. Sebab terkadang kita tahu kebaikan, belum tentu kita bisa jalankan kebaikan. Kita tahu kebaikan, orang hadir majelis taklim ini semua tahu bahwa ini baik. Tapi kadang-kadang kita ada halangan dikit ya nggak hadir. Ada tamu aja dikit, misalnya ada tamu nggak bisa hadir, tamunya di bawah hadir, gitu. Jadi coba disiasatin gitu ya. Nah, tapi perut saya sakit, saya nggak bisa hadir. Mungkin berkat hadir hilang sakitnya, gitu. Jangan dimanjain gitu ya. Ketika kita akan melakukan kebaikan itu jangan dimanjain. Beb, ini cuacanya agak panas, Beb. Insya Allah kalau kita jalan dingin. Nah, gitu ya. Kenapa? Itu adalah merupakan satu keinginan yang kuat. Nah, manakala kita punya keinginan yang kuat, nanti Allah akan dorong. Dalam salah satu riwayat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, man yuridillaha bihi khairan yufaqihu fid din. Orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, Allah senang kepada hamba tersebut, dan Allah menghendaki agar orang tersebut untuk melakukan kebaikan, yufaqihu fid din, maka dia didorong oleh Allah untuk mudah dan gampang ketika mempelajari ilmu-ilmu agama. Dikasih kemudahan oleh Allah Ta'ala. Hadir majelis taklim mudah, hadir pengajian mudah. Itu menunjukkan bahwa kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi orang-orang yang masuk dalam kategori pewaris para nabi itu adalah orang yang dimudahkan oleh Allah untuk urusan ukhrawiyah, wa ta'assarat bi mutalabatid dunyawiyah. Tapi urusan dunia agak seret dikit ya, karena ada orang begini, Habib saya teh ngaji tiap minggu di Habib Kadin, tapi tetap bisnis saya teh nggak jalan, Habib. Nah, atau Habib saya teh ngaji tiap minggu di mana di Al-Latif, tapi keluarga saya teh nggak harmonis, Habib, ya kan? Atau usaha saya teh bangkrut, usaha ini nggak bisa, usaha ini nggak bisa, ya. Punya warungnya sepi, ya. Jadi gimana, Habib? Apakah saya harus ninggalin ngaji? Ya. Kita ini jangan punya pikiran begini. Ini yang harus kita hilangkan. Jangan ketika kita menjalankan kebaikan, urusan dunia, urusan akhirat, jangan ada embel-embel. Kalau saya sholat harus punya rezeki. Kalau saya ngaji harus gampang urusan saya. Itu berarti ada take and give sama Allah Ta'ala. Seakan-akan gini, ya Allah saya kasihkan kebaikan ini, tapi wayana, ayo Allah Ta'ala kasih saya. Jadi kita mau ngatur Allah Ta'ala nih, ya. Makanya kita kalau ibadah mukhlishina lahuddin, melakukan apa itu ikhlaskan Allah Ta'ala. Jangan kita melakukan kebaikan untuk mengharap balasan dari Allah Ta'ala. Kalau Allah membalas, alhamdulillah. Tapi kalau Allah tidak membalas, tidak merubah kebaikan, tetap kebaikannya, bukan malah melemah, bukan malah malas, tetap makin dibaca. Jadi ibarat ini, kalau kita berbuat baik kepada seseorang, janganlah kalian berbuat baik karena ingin mendapatkan sesuatu dari orang tersebut. Jangan kita menolong orang dengan harapan orang itu teh tahu jasa saya. Kamu teh sukses teh gara-gara saya. Kamu teh berhasil bisnis teh saya yang dorong, saya yang bantu. Akhirnya kamu udah kaya, lupa lagi. Nah, jadi berbuat kebaikan ada sesuatu. Jangan. Kalau kita berbuat kebaikan ada sesuatu, siap-siap kecewa. Siap-siap kecewa. Dan kalau kita berbuat kebaikan untuk ukhrawiyah, ya, kemudian kita mengharapkan kebaikan dari Allah,
Begitu kita anggap saya kok nggak dapat apa-apa ya, sholat miskin tetap gitu, sholat kerjaan nggak punya, sholat jodoh belum datang gitu ibaratnya gitu ya. Jadi kita menganggap kita sholatnya untuk sesuatu, ya udah jangan, karena sholat itu, karena ibadah itu adalah kewajiban kita sama Allah. Ketika kita sudah menjalankan apa-apa yang menjadikan ridhonya Allah, maka serahkan secara totalitas kepada Allah. Hasilnya kumaha Allah, pemberiannya gimana Allah. Yang penting tugas saya berusaha sekuat tenaga minta hidayah ke Allah Ta'ala agar saya dijadikan hamba yang soleh dan soleha, menjalankan segala perintah Allah, ninggalin segala larangan Allah. Tos gitu ya. Kalau mendapatkan kebaikan, alhamdulillah. Kalau enggak, ya terus jalan ya. Jadi jangan kendor. Makanya di sini Imam Haddad mengatakan ta'assarat bimutalabatid dunya. Sempit atau sulit urusan dunia. Nah, sebab kadang-kadang orang kalau sudah itunya sempit, pengaruh buat akhiratnya. Allahu Akbar, ingat belum bayar listrik. Kira-kira sholatnya kemana? Allahu Akbar, cicilan motor belum bayar. Apa lagi ya kan? Allahu Akbar, uang sekolah anak belum kebayang dari mana. Udah lepasin aja. Ya, lepasin aja. Biar Allah yang ngatur kita. Tugas kita naon? Ibadah sing getol, berdoa, munajah, minta, serahkan ke Allah Ta'ala. Dah, biar Allah yang ngatur kita. Ya. Doa itu menyebutkan, itu sekedar kata ulama, itu sekedar bagian daripada ibadah. Walaupun kita tidak nyebutkan, Allah sudah tahu keinginan kita. Makanya dalam qasidah Imam Al-Haddad, ya Rabbi, ya alimal hal. Wahai Tuhan, wahai Allah yang mengetahui keadaanku, udah serahin sama Allah Ta'ala. Kalau kita nyebutkan terperinci, boleh-boleh juga, ya kan? Cuma kalau Allah boleh ngomong itu, udah tahu, mau usah ngomong cerita begitu juga Allah udah tahu, paham tak? Nah, cuma kita sebutkan itu kenapa? Bagian daripada ibadah. Makin banyak kita berdoa, makin banyak kita mengeluh, makin banyak kita menangis, itu bagian daripada ibadah. Nah, setelah itu lepaskan, tawakal, ya. Tawakal kepada Allah Ta'ala. Apa yang menjadi keputusan Allah, yaitu yang terbaik. Selesai. Udah. Nah, kalau itu kita punya pegangan, maka nggak ada itu bahasa mengeluh. Nggak ada itu bahasa, saya kok gini-gini, terus ngaji tiap minggu, tapi tetap kerjaannya dapat. Saya ngaji tiap minggu, tapi ya ekonomi saya begini-begini. Ya kan? Akhirnya nuntut karun kadir, Beb, saya ngaji mingguan. Tapi tetap aja bangkrut, Beb. Usaha saya. Emang Abdul Qadir yang ngasih inti rezeki? Enggak. Ini beliau memberikan jembatan saja, memberikan jalan kepada kita agar kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama ya. Jadi urusan dunia gampang, urusan akhirat sedikit agak. Nah, mari kita belajar dari kehidupan Nabi. Dalam agama kita ini diajarkan untuk selalu melihat orang yang ada di bawah kita, ya kan? Jangan melihat ada orang yang di atas kita. Orang kalau jalan lihat atas, ada tiang listrik ditubruk-tubruk juga, ya kan? Udah, jalan itu lihat apa yang ada di hadapan kita. Kalau kita selalu melihat ada orang di bawah kita, maka kita selalu bersyukur kepada Allah SWT. Nah, saya ambil beberapa contoh misalnya. Kalau kita mengatakan kehidupan dunia saya ini payah, kehidupan dunia saya ini sulit. Mari kita lihat baginda Nabi kita Muhammad SAW. Siapa yang meragukan bahwa Nabi Muhammad adalah makhluk Allah yang paling dicintai sama Allah? Nggak ada yang meragukan. Manusia yang paling dicintai Allah yang ada di kolong bumi adalah Habibina Muhammad. Bahkan para nabi dan para rasul itu mereka dilahirkan karena nur Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak ada makhluk yang paling dicintai oleh Allah kecuali Nabi Muhammad SAW. Surga itu tidak akan dibuka oleh Allah kecuali kaki Nabi Muhammad pertama kali masuk di surga tersebut. Bahkan dunia dan seisinya ini diciptakan untuk Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Orang yang dicintai oleh Allah, Nabi yang paling dicintai oleh Allah. Tapi mari kita lihat kehidupannya. Bagaimana kehidupan Nabi? Ya, kalau kita mengatakan Nabi rumah saya kontrak masih mending. Nabi itu ukuran 4x4. Kita kontrak masih bisa 3-4 kamar, masih besar, iya kan? Makan masih, kalau hari ini gehu, besok ya lumayan ada rendang kan begitu. Masih kita ngerasain seperti itulah, makan apalagi di bulanan ayah kebuli kita bisa makan kan begitu. Masih enak. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Pernah satu saat beliau tidak makan 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam tidak masuk kecuali air putih saja. Begitu juga bintu Nabi SAW, Fatimah Zahra Al-Batul, putri Nabi Muhammad SAW. Ya, putri Nabi Muhammad SAW. Pernah satu ketika putri Nabi Muhammad sudah 3 hari nggak makan. Ya. Kemudian karena putri Nabi Muhammad diajarkan untuk tidak minta kepada manusia, mintanya kepada Allah. Datang kepada Nabi Muhammad SAW menceritakan, wahai ayahku, aku ini sudah hampir 2 hari nggak makan. Di rumah nggak ada yang bisa saya masak. Apa kata Nabi? Isbiri, sabar. Ketahuilah bahwa kau punya ayah sudah hampir 3 hari lebih nggak makan. Masya Allah. Ya. Bagaimana Nabi kita Muhammad SAW? Apakah Nabi tidak bisa minta Allah Ta'ala? Oh, kalau Nabi minta begini, ya Rob, turun musuh makanan dari surga. Bukan lagi restorannya Abdul Qadir, bukan. Dari surga langsung Allah minta, oh turun, bisa enggak? Bisa. Tapi kenapa itu tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW? Memberikan taklim, memberikan pengajaran kepada kita bahwa kau punya Nabi yang paling dicintai oleh Allah, kau punya Nabi yang paling disayang oleh Allah, kau punya Nabi yang paling sempurna hidupnya seperti ini. Karena dunia menurut Nabi teh hina, laibun, walagun, watakathur, itu dunia. Wa ma hayatud dunya illa laibun walahu. Dunia ini mainan. Kayak orang main bola gitu lah. Dunia ini mainan, enggak lama. Dunia yang kecil, ya, musibah, ya. Makanya kata ulama, ya, wala taj'al musibatana fi akhiratina. Ya Allah, jangan kau turunkan musibah dalam agama kami. Jangan kau turunkan musibah dalam agama kami. Kalau Allah mau turunkan musibah di urusan dunia sajalah. Urusan dunia, nggak makan, punya hutang, sakit, itu kecil, yang begitu teh kecil, nggak ada artinya dibanding musibah urusan akhir. Badan sehat, kaya raya, masya Allah, mobil banyak, rumah bertingkat, mati masuk neraka. Ya kan? Jadi dunia itu kita harus anggap dulu bahwa dunia itu terlalu hina. Makanya Nabi kita Muhammad SAW, kalau seandainya dunia ini punya nilai seperti sayapnya burung, ya, sayapnya nyamuk, punya nilai, sayapnya sebesar sayapnya nyamuk, ya, niscaya aku tidak berikan dunia ini kepada orang kafir. Kalau dunia itu punya nilai, ya, karena dunia tidak punya nilai, maka orang kafir pun diberi dunia sama Allah Ta'ala. Orang fasik diberikan dunia, orang ahli maksiat diberikan dunia sama Allah Ta'ala. Kenapa? Karena dunia menurut Allah tidak punya nilai sama sekali. Bukan berarti kita nggak boleh ngejar dunia, ya. Bukan berarti ya udah kalau gitu hidup miskin-miskinan gitu deh. Enggak. Saya tidak memerintahkan kalian miskin. Enggak, bukan. Cuman saya memberikan bayangan seperti itulah. Jadi supaya ada kesiapan, sedia payung sebelum hujan. Kalau nggak hujan, minimal nggak kepanasan gitu ya. Tapi sudah sedia. Orang itu kalau siap miskin, beda dengan orang yang tidak siap miskin. Kalau dia siap miskin, bukan berarti dia mau miskin. Siap. Kalau suatu saat nanti dia miskin, dia udah siap. Kalau kaya, ya alhamdulillah. Tapi sudah dipersiapkan. Ya. Ibarat gini nih. Beda orang punya persiapan, mau bertanding nih, punya persiapan dulu. Beda sama orang yang tidak punya persiapan. Kalau sudah dia punya persiapan, kayak orang main bola misalnya, Persib teh mau bertanding sama non teh, Persibaya, kan begitu persiapannya itu diatur lihat kekuatannya. Persiapan, ya kan? Kalau seandainya persiapan itu tidak terjadi, ya alhamdulillah. Tapi kalau terjadi sudah siap. Nah, kita ini lebih baik siap miskin daripada siap kaya. Kira-kira kita siap yang mana nih? Kaya. Kalau kita siap kaya, nggak jadi kaya, gelo. Pasti siap kaya. Tapi kalau kita siap miskin, tenang. Kaya, alhamdulillah, kan gitu. Miskin, udah siap saya kok. Udah siap saya. Saya nggak goyang dengan kemiskinan. Kemiskinan tidak bisa mempengaruhi ibadah saya. Kemiskinan tidak menjadikan luluh daripada ibadah saya. Kemiskinan tidak menjadikan saya lepas daripada sholat tahajud. Kemiskinan tidak menjadikan saya melepaskan Al-Quran. Kemiskinan tidak menjadikan saya tidak hadir majelis taklim. Kemiskinan tidak menjadikan saya lepas sholawat kepada Nabi. Makin saya miskin, makin saya getol kepada Allah Ta'ala. Masya Allah. Bisa tuh. Jadi seri betul sih. Masya Allah. Jadi nggak usah ya. Makanya kata Muhammad, beruntunglah kalian kalau kalian mendapatkan akhirat. Karena orang kalau mencapai akhirat itu adalah orang-orang pilihan. Nah, ibu bapak sekalian ini dipilih sama Allah Ta'ala. Hadir di majelis ini pilihan. Biasanya jamaahnya kan banyak full, tapi mana yang lain? Nggak dipilih oleh Allah Ta'ala. Minggu ini
Allah pilih orang-orang yang khusus, dipilih Allah. Fulan disebutkan. Udah disebutkan sama Allah Ta'ala. Nah, orang-orang yang dipilih digerakkan hatinya oleh Allah Ta'ala. Buruan berangkat inti. Disemangatkan sama Allah Ta'ala, didorong sama Allah Ta'ala. Sehingga kita hadir. Makanya kita wajib bangga manakala kita duduk di majelis yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Apa artinya? Artinya Allah sayang sama kita. Allah cinta sama kita. Ada kecintaan yang paling abadi melebihi cintanya Allah? Tidak ada. Ada cinta yang paling suci melebihi kesucian cinta yang datang dari Allah? Nah, cinta yang paling abadi adalah cinta yang datang dari Allah. Orang itu kalau sudah dicintai oleh Allah, dunia yang menjadikan orang lain berat, maka kita diberikan kekuatan oleh Allah. Diberikan kekuatan. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala. Walaupun dia bertubi-tubi diberikan ujian urusan duniawiyah, tapi memang Nabi Muhammad dipersiapkan oleh Allah untuk apa? Untuk menghadapi dunia segetir apapun dipersiapkan oleh Allah Ta'ala. Nah, kita coba mempersiapkan seperti itu, ya, mempersiapkan seperti itu. Jadi persiapkan hidup ini, persiapkan yang terjelek. Tapi bukan berarti sudon, husnudon tetap kepada Allah, tapi persiapkan mental kita bahwa mendapatkan sesuatu yang terjelek. Kita melamar pekerjaan nih, siapkan. Kalau gagal harus siap. Gagal harus siap. Kalau berhasil, alhamdulillah. Itu aja. Jadi begitu. Oh, nggak diterima. Oh, saya udah siap. Tenang aja. Senyum. Ya. Bukan diterima, senyum. Ditolak, nangis kita, manyun kita, ya kan? Ini anak-anak muda mau ngelamar perempuan teh, siap untuk ditolak. Ya, jangan pede banget, jangan. Siap untuk ditolak. Kalau kena, alhamdulillah, ini rezeki saya. Kalau nggak kena, ya senyum aja. Hilang satu, tumbuh gitu. Jadi sikap hidup ini sederhana sebenarnya, ya Bu ya. Gitu Bu. Jadi Ibu juga begitu, mengharap mantu lagi. Oh, ini kira-kira nggak. Kalau cocok serahin sama Allah Ta'ala. Udah tenang aja. Jadi alhamdulillah, nggak jadi pasti ada hikmahnya. Sebab kita ini jangan berpikir apa yang baik menurut akal kita, baik menurut Allah. Belum tentu. Orang kadang-kadang kita lihat baik, ini orang Masya Allah, ini orang soleh. Oh, menurut kita nih, hadir pengajian, begitu diambil mantu, keluar aslinya, keluar taringnya, menyerupai jurik. Ya yang begitu Pak, banyak. Waktu bol sebelum, kan biasa kalau sebelum diambil kan, wow, pecinya putih rapi, baju kuku, ya, depan mertua teh, Allah, sholatnya teh, wow, sholawatnya Masya Allah hadir. Kita kan tertipu ya, kita ini banyak lihat casing ya, makanya kita anggap, oh ini casingnya bagus nih, nah casingnya bagus nih, nah ini mending ini yang diambil apa kita? Begitu dilihat casingnya, HP-nya produk Cina, rusak dipakai, kasihan kita punya anak, ya, kasihan kita punya anak. Makanya begitu kita lihat ini baik, serahkan sama Allah Ta'ala. Ya Allah, kalau ini baik buat anak saya, jadikan. Kalau enggak, jauhkan 200 kilo dari kita. Paham tak ya? Jadi itulah nasihat dari para Imam Al-Haddad. Yang penting adalah urusan dunia. Sebenarnya masih ada 4 ini baru 1 ini. Ini kalau saya bahas yang ketiga bisa sampai asar nih Bu. Ibu udah pada gini-gini perutnya udah. Insya Allah disambung bulan